Assalamualaikum galo-galo. Apa kabar budak lorong? Aman? Hai lapang Ketemu lagi kita dengan Akas di kabar berita kriminal selama sepekan. Oke, tidak usah nunggu lama, tonton sampai habis, jangan setengah-setengah. Biar ngerti, tidak salah paham. Jangan ribut, jangan belago. Ini dia kasus kita pertama. Tikus angin alias maling yang ngucak rumah bos ayam kejadian tahun lalu, rupanya selama ini lari dan singitan di Bengkulu. Nah, kebenaran pas lagi balik ke Palembang, dua pelaku semakan seminum seprofesi ini berinisial AS dan AL diciduk unit reskrim Polsek Talang Klapo. Akibat gawe dua manusia ini, korban menderita rugi 15 juta rupiah. Cak kata pepatah tuh, balik ditangkap, tidak balik mangap. Dua pelaku pembom rumah tokek ayam hanya tertunduk saat Kapolsek Talang Kelapa AKP Haris Munandar memberikan keterangan pers kepada media. Dua sekawan ini diduga mencuri di rumah bos ayam di Desa Suka Makmur, Kecamatan Talang Kelapa tahun lalu. Dalam kejadian tersebut, tersangka berhasil membawa kabur uang sebesar 15 juta. Diketahui kedua tersangka melakukan aksinya saat malam hari ketika rumah korban ditinggal pergi. Kedua tersangka berhasil mencongkel jendela rumah dan menobrak lemari penyimpanan uang dengan menggunakan balok. Sempat kabur selama 1 tahun di Provinsi Bengkulu. Kedua tersangka diketahui petugas telah berada di Palembang. Mendapatkan informasi tersebut, petugas kemudian mengamankan salah satu tersangka AL di kawasan irigasi Pak Jo Palembang. Kedua tersangka telah terancam pasal 363 ayat 4E KUHP dan telah mendekam di ruang tahanan Polsek Talang Kelapa sambil menunggu jadwal persidangan. Karena yang bersangkutan ini keluar kota, setelah kita pantau hampir setahun, baru bisa kita tangkap beserta barang bukti yang digunakan. Tangkapnya di jalan irigasi. Pada saat itu yang bersangkutan sedang berjalan, jadi kita hunting di jalan. Bang, ini modusnya jebol tembok pakai kol kayak gitu bang ya? Jadi jebol jendela dengan menggunakan linggis, kemudian dijobrak dengan balok besar, termasuk untuk membongkar lemari yang berisi uang. Sementara itu AL mengaku menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya pada majikannya tempat dia bekerja. Nyesal, minta maaf ya kamu bos. Ngaku deh maling. Yo, karena diajak ini bahan jadi kawan lah. Diajak baik. Iya. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpress.com. Seandainya, jikalau, andai kata, Mang Cek Bicek lagi pergi pakai angkutan umum, harap hati-hati dan waspada. Apalagi kalau pergi dewek. Mecak balak yang nimpo ayuk kita siko ini, Agni Anggra ini, 38 tahun, dia jadi korban hipnotis di dalam angkot dan ngalami rugi duit sebesar 25 juta. Lantaran terpikat bujuk rayu untuk beli emas palsu dari dua tersangka. Nah, cak mana kelanjutan ceritanya? Kita tonton sama-sama Barang bukti berupa emas palsu dan uang korban dipamerkan dalam keterangan pers penangkapan pelaku hipnotis dengan korban Anggi Anggraini. Kedua tersangka diketahui bernama Budi Lendi dan Maryadi. Semuanya warga Desa Gardu, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Nurjono mengatakan, kedua pelaku diamankan oleh tim gabungan Ops Napidum dan Tegap 134 saat Reskrim Polrestabes Palembang belum lama ini. Kejadian berawal saat korban dan pelaku Budi bertemu di dalam angkot di Jalan Mangkunegara depan Giant Kenten. Lalu pelaku menanyakan lokasi toko emas dengan alasan akan menjualkan kalung emas yang dibawa oleh pelaku. Kemudian pelaku lainnya Maryadi berpura-pura kasihan dan menyuruh korban untuk membeli kalung emas tersebut.
dan saat itu korban seolah terhipnotis dan mau menebus kalung emas tersebut. Dikarenakan korban tidak membawa uang cash dan pelaku mengajak korban ke ATM. Setelah uang tersebut sudah ada di korban, kemudian pelaku mengajak korban untuk naik angkot lagi untuk menyerahkan uang tersebut. Setelah uang diberikan, ternyata kalung tersebut palsu. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 12 juta dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang. Pengungkapan kaitannya dengan hipnotis, ya. Ini adalah satu sindikat di mana mereka berdua sering menipu korban dengan menyampaikan menjual emas dengan asli, tapi ternyata itu adalah palsu. Jadi modusnya salah satu berperan sebagai penjual yang butuh uang, kemudian ada satu temannya yang berpura-pura membeli, sehingga si korban tertarik juga untuk membeli. Barang bukti yang kita amankan ada perhiasan, ya, dan itu juga perhiasan palsu yang disekuk, kemudian juga uang sebesar 12 juta dan juga uang palsu yang digunakan untuk membeli seolah-olah supaya menarik perhatian daripada korban. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpress.com. Firdaus dan Tono Kusuma memang duo maling buyan. Soulmate ini tidak sadar kalau aksi mereka nyepai sepeda sedang terekam kamera pengintai. Alhasil, polisi dengan gampangnya mengenali muka pelaku ini. Dan dengan mudahnya pula, polisi langsung pacak ningkep dua maling ini. Ada pula maling pacak dikola ke CCTV. Olehlah. Betapa terkejutnya Martini saat melihat sepeda merek MTB Aviator yang terparkir di teras rumahnya sudah tidak ada. Mendapati sepedanya hilang, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Anom Setiaji, melalui Kasat Reskrim AKBP Nuryono mengatakan penangkapan pelaku berkat rekaman kamera pengintai yang ada di rumah tetangga korban. Dari kamera tersebut, terlihat jika ada dua pelaku, satu orang menaiki pagar dan satunya menyambut sepeda korban. Mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku, anggotanya langsung bergerak cepat dan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Modusnya mereka memantau rumah-rumah kosong, kemudian memantau perumahan apabila ada kesempatan, kemudian tidak ada penunggunya, ya, itu segera mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut. Ya, ada sepeda, ya, 1 unit sepeda itu yang dia ambil, yang kita amankan dari si tersangka. Sementara itu, pelaku M. Firdaus mengaku bahwa dialah yang menaiki pagar rumah korban. Niat mencuri sepeda muncul setelah melihat rumah korban dalam keadaan sepi. Sepeda korban kemudian dijual kedua pelaku seharga Rp500.000. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpress.com. Satreskrim Polrestabes Palembang dalam waktu sepekan ini sukses ngaman ke 15 pelaku tindak kejahatan di kota Palembang. Macam-macam gawe jahat 15 TSK nih. Salah satunya terkait dengan kasus perdagangan anak di bawah umur. Dan ada juga kasus pengerusakan kendaraan polisi. Tidak sudah-sudah kamu ngurusi dunia ini loh. Itulah akibat gawe pening dibuat. Dalam waktu sepekan, anggota Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil melakukan penangkapan pelaku kejahatan yang meresahkan warga. Dari 15 pelaku yang diamankan, ada 4 kasus curanmor, surat 5 kasus, penggelapan 1 kasus, perdagangan anak di bawah umur 1 kasus, hipnotis 1 kasus, dan perusakan kendaraan polisi 1 kasus. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Anom Setiaji, melalui Kasat Reskrim AKBP Nuryono mengatakan, walaupun di tengah pandemi COVID-19, pihaknya akan terus melakukan pengungkapan kejahatan. Oleh sebab itu, pihaknya berharap ada peran serta masyarakat untuk membantu polisi dalam menangkap pelaku kejahatan. AKBP Nuryono menjelaskan, modus para pelaku tindak kejahatan ini beragam, mulai dari hipnotis, perdagangan anak melalui aplikasi micet, hingga berbagai modus lainnya. Adapun kasus yang bisa kita ungkap untuk masalah
pencurian dengan pemberatan sebanyak 5 kasus dengan jumlah tersangka 8 tersangka. Kemudian untuk curanmor ada 4 kasus, jumlah tersangka 1. Ya, ini dia melakukan berulang-ulang ya, di beberapa TKP. Kemudian untuk penggelapan ini 1 kasus, jumlah tersangka 1. Kemudian perdagangan orang ini ada 1 kasus. Kemudian hipnotis yang sempat viral ya, yang ramai yang terjadi di masyarakat di Kota Palembang. Hipnotis 1 kasus, jumlah tersangka 2 orang. Kami adalah sindikat. Kemudian yang kemarin kita amankan karena aksi demo melakukan pengerusakan terhadap mobil dinas Polri, ini 1 kasus dan tersangka 2. Jadi total semuanya ada 13 kasus yang kita ungkap selama 1 minggu dengan jumlah tersangka 15. AKBP Nurdiono juga memastikan bahwa situasi Kota Palembang sejauh ini relatif kondusif. Tidak ada gejolak yang menonjol di tengah masyarakat. Walaupun efek pandemi COVID-19 banyak berimbas pada ekonomi warga, dirinya berharap masyarakat selalu disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Hanya dengan begitu, rantai penyebaran virus bisa ditekan. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Paltres.com. Nah, inilah dia cerita dunia kita. Oke coy, jadilah dulu kabar pekan ini. Untuk budak lorong, jangan buat kerok. Palembang aman, dimulai dari kamu. Tetap jadi orang baik, terus berbuat baik. Cak mana baik keadaannya. Jangan semelo, mulut sama hati dijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budak lorong.